Shalom, selamat berjumpa kembali, selamat bertemu kembali dengan saya di mata kuliah Bahasa Yunani Tata Bahasa Dasar. Dan kali ini teman-teman kita akan melanjutkan dengan materi yang tidak kalah seru, yaitu kata kerja indikatif aktif present. Apa ini? Mari kita akan bahas secara bersama-sama. Silakan perhatikan ke layar Anda ya, silakan perhatikan ke layar kita di sini. Ya, sekali lagi bahan bahasan kita hari ini adalah kata kerja indikatif aktif present. Ini kenapa dia tidak mau muncul ya? Sebentar ya teman-teman. Oke. Sip. Kata kerja indikatif aktif present. Nah, teman-teman, seperti yang teman-teman ketahui ya, bahwa kalau ini berbunyi kata kerja berarti kita akan membahas yang namanya kata-kata yang ditindaki atau dilakukan oleh manusia. Nah, dalam hal ini yang akan kita bahas untuk materi kata kerja pertama dalam bahasa Yunani adalah kata kerja indikatif aktif present. Yang seperti apa ini di sini ada penjelasannya. Nah, setiap kata kerja dalam bahasa Yunani itu mengandung 4 unsur, yaitu modus, arah, waktu, pelaku. Jadi modus, arah atau bentuk, waktu, dan pelaku. Mari kita mulai penjelasannya mulai dari yang pertama yaitu modus ya. Modus, mode atau mood ini adalah bagaimana pernyataan itu dibuat. Bagaimana suatu pernyataan dibuat. Apakah sebagai suatu fakta, yaitu disebut juga dengan modus indikatif, atau sebagai sebuah pengandaian saja yang disebut dengan modus subjungtif dan sebagainya. Nah, untuk sementara waktu, kita akan punya dua modus utama dalam kata kerja bahasa Yunani, yaitu modus indikatif ketika pernyataan itu dibuat sebagai sebuah fakta, atau modus subjungtif kalau dia masih berupa pengandaian antara ya atau tidak, antara mau jadi atau nanda. Begitu ya. Kemudian yang kedua adalah arah atau bentuk. Arah atau bentuk yaitu bagaimana hubungan antara subjek dan kata kerja, yaitu apakah subjek yang melakukan pekerjaan sehingga kalimat itu tergolong kalimat aktif, atau justru subjek dikenai pekerjaan sehingga kalimat tersebut kemudian digolongkan sebagai kalimat yang pasif. Ya. Mari kita melanjutkan teman-teman. Yang ketiga, ya, unsur kata kerja yang ketiga yaitu waktu, yaitu mengenai kapan suatu tindakan itu dilakukan. Apakah sekarang? Ya, otomatis ini kan present ya, sama seperti bahasa Inggris. Apakah sekarang? Ya, present. Waktu lalu atau kalau dalam bahasa Inggris orang bisa biasa kenal, bisa sebut itu past ya. Tapi kalau dalam bahasa Yunani nanti ada yang namanya aorist atau imperfect ya. Nanti terang bahas sama-sama. Kemudian waktu yang akan datang ya. Kalau dalam bahasa Yunani disebutnya futurum, tapi kalau dalam bahasa Inggris orang sudah kenal itu future. Ya. Nah, selain itu waktu dalam bahasa Yunani juga menunjukkan pada macam aksi atau jenis tindakan dari suatu kata kerja. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut dalam materi ini. Nah, kemudian yang terakhir ya, unsur kata kerja yang terakhir yaitu adalah pelaku, yaitu mengenai siapa yang melakukan pekerjaan. Dalam hal ini akan ada 3 kata ganti orang tunggal dan 3 kata ganti orang jamak untuk menjelaskan siapa pelaku. Untuk tunggal ada orang pertama tunggal, aku atau saya, kemudian ada orang kedua tunggal, kau atau engkau, kemudian ada orang ketiga tunggal, ya, ia atau dia. Kemudian ada orang pertama jamak, kami atau kita, orang kedua jamak, kamu atau kalian, dan orang ketiga jamak, mereka. Perhatikan teman-teman, di sini kamu adalah orang kedua jamak. Jadi kalau selama ini kemudian ketika diberikan kata bahasa Inggris I love you dan kita menerjemahkannya aku cinta kamu, itu sebenarnya sebuah kekeliruan. Ya, ini sebenarnya adalah sebuah kesalahan. Karena kamu adalah bentuk jamak. Jadi kalau orang bilang aku cinta kamu, berarti yang orang cintai itu banyak. Jadi untuk cewek-cewek kalau digombalin cowok-cowok dengan I love you dan kemudian diterjemahkan sebagai aku cinta kamu, jangan percaya. Dusta itu. Berarti banyak yang dia cintai. Nah, jadi pakailah kata kau atau engkau. Berarti itu cuma satu, cuma tunggal. Gitu ya teman-teman. Lanjut. Kata kerja dalam bahasa Yunani didaftar dalam kosakata dan kamus atau leksikon
dalam bentuk kata kerja indikatif aktif present orang pertama tunggal. Sehingga ya, kata kerja indikatif aktif present orang pertama tunggal ini adalah bentuk dasar dari semua kalimat bahasa Yunani. Kalau misalnya dalam bahasa Indonesia, belajar gitu ya, ini kan kata dasar, atau seperti membangunkan. Membangunkan ini sudah bukan kata dasar. Kata dasarnya adalah bangun gitu ya. Jadi bangun ini adalah kata dasar atau bentuk dasar dalam bahasa Indonesia. Sama seperti kata kerja indikatif aktif present orang pertama tunggal adalah bentuk dasar untuk semua kata kerja bahasa Yunani. Lanjut teman-teman. Di sini kita akan membahas tentang kata kerja indikatif aktif present. Dan untuk mengenali atau mengidentifikasi kata-kata kerja dalam bahasa Yunani, maka yang sangat penting untuk diperhatikan adalah akhiran-akhiran dari setiap bentuknya. Untuk jenis kata kerja indikatif aktif present, akhiran-akhirannya adalah sebagai berikut. Coba perhatikan di sini. Sebentar ya, saya arahkan pakai kursor saja. Nah, ini. Orang pertama tunggal akhirannya omega, berarti O, ya, akhiran O, orang pertama tunggal. Orang kedua tunggal eis, orang ketiga tunggal e, orang pertama jamak omen, orang kedua jamak ete, dan orang ketiga jamak usin. Sehingga ini teman-teman boleh hafalkan atau lafalkan sehingga mudah diingat dengan O, eis, e, omen, ete, usin. O, eis, e, omen, ete, usin. Sekali lagi, O, eis, e, omen, ete, usin. Silakan dihafalkan. Nah, sekarang teman-teman, ketika akan digabungkan dengan kata kerja, misalnya orang pakai contoh kata liuo, ini bentuk dasar ya, sekali lagi. Jadi, indikatif aktif present orang pertama tunggal, ini bentuk dasar dari semua kalimat bahasa Yunani. Berarti kalau orang pakai contoh kata liuo, ini kata dasarnya, ya. Contoh kata liuo, orang pertama karena ini bentuk dasar, orang pertama diterjemahkan saya sedang melepaskan. Lanjut, orang kedua tunggal eis, ya. Berarti akhiran omega di sini harus dihilangkan, gantikan dengan akhiran orang kedua tunggal eis, dia akan jadi liu eis. Liu eis, engkau sedang melepaskan. Orang ketiga tunggal ya, jadi akhiran eis tadi hilangkan lagi, gantikan dengan akhiran orang ketiga tunggal, jadi liu e, dia sedang melepaskan. Lanjut untuk jamak, ya. Hilangkan lagi akhirannya, dia akan berada pada posisi netral, yaitu liu. Liu tambah akhiran orang pertama jamak akan jadi liu omen. Liu omen, kami sedang melepaskan. Ya. Coba perhatikan ya perubahan-perubahannya. Orang pertama, saya. Orang kedua, engkau. Orang ketiga, dia. Orang pertama jamak, kami. Ya. Lanjut, orang kedua jamak. Hilangkan lagi akhirannya jadi posisi liu. Liu tambah akhiran orang kedua jamak ete. Akan jadi liu ete. Liu ete, kalian sedang melepaskan. Lanjut, orang ketiga jamak. Hilangkan lagi akhirannya akan jadi liu. Liu tambah akhiran orang ketiga jamak liu usin. Liu usin, mereka sedang melepaskan. Ya, perhatikan polanya dan silakan dihafalkan teman-teman. Mari kita lanjutkan. Nah, di sini ada beberapa catatan ya teman-teman. Mohon diperhatikan. Yang pertama, perhatikan bahwa dalam bahasa Yunani, subjek tidak perlu diekspresikan dalam kalimat, melainkan sudah terkandung dalam kata kerjanya. Ya, mari perhatikan contoh tadi. Misalnya kata liuo, kata liuo. Liuo kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, saya sedang melepaskan. Jadi saya sedang melepaskan. So 3 kata ini toh, jadi so 1 kalimat. Sedangkan kalau dalam bahasa Yunani, 3 kata tersebut hanya bisa diekspresikan oleh 1 kata saja. Liuo ini sudah ada subjek, predikat, dan objek sekaligus. Sedangkan kalau dalam bahasa Indonesia, subjek, predikat, dan objek harus diekspresikan dalam kata-kata yang berbeda. Tidak bisa diekspresikan dalam 1 kata yang sama. Itu keunikan bahasa Yunani ya teman-teman. Lanjut. Catatan berikutnya adalah, sebagaimana yang telah dikemukakan di atas ya, bentuk waktu atau tense dalam bahasa Yunani selain bermakna untuk menunjukkan bentuk waktu sekarang, lalu, atau akan datang,
juga menunjukkan macam aksi atau jenis tindakan. Jadi, untuk kata kerja dengan tense present dalam bab ini, selain bermakna sebagai pekerjaan atau tindakan yang sedang atau sementara dilakukan, karena dia present berarti sementara dilakukan, juga mengandung makna sebagai suatu tindakan yang berlangsung terus-menerus atau tindakan yang berulang-ulang dilakukan atau sudah menjadi sebuah kebiasaan. Contohnya misalnya, dalam kitab Roma ada bagian firman Tuhan yang berkata seperti ini. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Nah, kata berubahlah di sini diterjemahkan dari kata Yunani metamorfo. Metamorfo akhirnya omega, berarti dia indikatif aktif present. Nah, dalam tafsirannya, dalam penerjemahannya kemudian teman-teman, metamorfo ini kita akan terjemahkan sebagai perubahan ya. Jadi dia berubah, saat ini juga harus berubah karena dia present. Tapi juga adalah perubahan yang akan berlangsung terus-menerus. Tidak cuma satu kali berubah, tapi perubahan sikap itu, perubahan oleh karena pembaharuan budi, itu akan terus-menerus teralami dalam kehidupan orang percaya. Seperti itu contohnya ya untuk penggunaan tense atau macam aksi atau jenis tindakan yang ditentukan oleh waktu tadi. Lanjut teman-teman. Selanjutnya ada yang namanya movable new. Movable new atau new yang dapat dipindahkan ya. Jadi new ini berada sesudah iota dari akhiran orang ketiga jamak merupakan sebuah movable new. Mari kita perhatikan ya. Jadi new yang berada sesudah iota dari akhiran orang ketiga jamak. Berada sesudah iota akhiran orang ketiga jamak. Napa berarti dia? Usin pe ujung ya. Jadi usin. Nah, teman-teman, ternyata ini adalah movable new. Jadi dia bisa berpindah-pindah. Kadang-kadang dia ada, kadang-kadang tidak. Jadi kadang-kadang ini bisa menjadi usin, tapi bisa juga kadang-kadang menjadi usi. Begitu ya. Bisa jadi usin, bisa jadi usi. Lanjut. Umumnya, ia ditambahkan ketika huruf terakhir suatu kata ialah iota atau epsilon dan kata yang mengikutinya dimulai dengan vokal atau vokal rangkap atau memiliki tanda baca tertentu. Karenanya, new tersebut ada kalanya dipakai, ada kalanya tidak. Ya, jadi tergantung pada konteks kalimat. Lain kali dia ada, lain kali dia tidak ada. Lanjut. Selanjutnya di sini ada kata kerja infinitif aktif present ya, bukan infinity stone ya. Ini infinitif aktif present. Nah, apa ini kata kerja infinitif aktif present? Apa yang membedakan dia dengan indikatif aktif present adalah seperti ini ya. Kata kerja bentuk infinitif aktif present ditandai dengan akhiran ein ya. Jadi kalau tadi indikatif aktif present o, eis, e, omen, ete, usin, ini ditandai dengan ein ya. Kalau kata kerja infinitif aktif present ditandai dengan akhiran ein. Jadi kalau tadi kata liuo, kalau dia mau jadi infinitif dia akan berubah menjadi liuein. Infinitif adalah kata kerja yang tidak mempunyai pelaku ya. Contoh di situ kata liuein, perhatikan itu. Mana ini kursor ini? Oke. Liuein, perhatikan di sini. Dia hanya diterjemahkan melepaskan atau sedang melepaskan. Tadi kalau indikatif kan ada DP pelaku, saya, engkau, kamu, ya, kalian, mereka, dia, dan sebagainya. Tapi kalau infinitif dia tidak punya pelaku, nyanda ada DP orang di situ. Makanya liuein hanya diterjemahkan sedang melepaskan. Kemudian catatan terakhir adalah infinitif dapat menjadi juga subjek atau juga objek dari kata kerja lain dengan mengikuti kata kerja itu. Terutama kata kerja telo dan melo. Contoh di sini kata telo blepein ya. Telo blepein diterjemahkan saya sedang ingin melihat. Nah, ini cara transliterasi, analisis, dan terjemahan. Contoh kalimatnya adalah telo blepein. Silakan perhatikan telo blepein. Mari kita terjemahkan mulai dari kata telo. Telo kata kerja indikatif aktif present, perhatikan akhirannya omega, berarti dia orang pertama tunggal dari kata telo, karena telo adalah kata dasar. Sehingga ini diterjemahkan saya sedang ingin atau saya sedang mengharapkan. Lanjut dengan kata berikutnya yaitu blepein, perhatikan akhirannya, ein, berarti dia adalah infinitif, berarti dia adalah kata kerja infinitif. Sehingga kalau diterjemahkan ini atau analisis dulu,
Kata kerja infinitive active present, karena dia infinitif berarti dia tanpa pelaku, dari kata oh sorry, ini salah, harusnya dari kata blepo ya. Sorry sekali, ini salah teman-teman, harusnya dari kata blepo akhirannya omega, diterjemahkan sedang melihat ya, sedang melihat. Sehingga kalau diterjemahkan akan jadi saya sedang ingin melihat. Gitu ya. Ini cara sederhana untuk menerjemahkan kalimat bahasa Yunani. Nanti juga kalian akan menjadi sangat mahir dalam bidang ini. Lanjut. Setelah ini kalian diwajibkan untuk menghafalkan kosa-kosa kata yang sudah ada di layar ini ya. Silakan hafalkannya. Jadi ada ago, akuo, blepo, ginosko, heurisko, echo, telo, lambano, lego, liu, omelo, dan pisteu. Serta ada kata penghubung kai. Kita mulai dari kata yang pertama, yaitu kata kerja ago. Ago artinya lead, go, atau bring ya. Jadi memimpin, pergi, atau membawa. Kemudian ada akuo, hear ya, mendengar. Kemudian ada kata kerja blepo artinya see atau melihat. Kemudian ada ginosko, artinya know, mengetahui atau mengenal. Kemudian ada kata kerja heurisko, find, mendapati atau menemukan. Kemudian ada echo artinya mempunyai atau memiliki, have. Kemudian ada telo, wish, ingin atau mengharapkan. Kemudian ada lambano, take, mengambil atau receive, menerima. Ini yang unik dari lambano adalah dia bisa diterjemahkan ke dalam dua kata yang sebetulnya saling bertolak belakang satu sama lain, mengambil atau menerima. Kemudian ada lego. Lego, nomor 9, lego itu bisa diterjemahkan say, mengatakan, atau speak, berbicara. Kemudian yang ke-10, yang dari tadi orang pakai sebagai contoh, liuo, ya, 10 liuo artinya lose, melepaskan atau meniadakan. Kemudian ada melo. Melo diterjemahkan be about to, ya, hendak atau akan. Kemudian yang ke-12 ada pisteo, artinya believe atau percaya. Dan kemudian ada kata penghubung yaitu kai. Kai ini mudah sekali, artinya dan. Nah, di sini ada latihan online untuk teman-teman. Silakan dikerjakan untuk latihan nomor 2 sampai nomor 8 karena nomor 1 nanti akan kita kerjakan sebagai contoh ya. Sekali lagi silakan kerjakan nomor 2 sampai 8 karena nomor 1 akan kita kerjakan sebagai contoh. Dan ini dia nomor 1 ya. Jadi, transliterasi, analisis, dan terjemahan dari contoh kalimat nomor 1, agei blepusin legeis pistewo. Agei blepusin legeis pistewo. Mari kita mulai dari kata pertama, agei, kata kerja indikatif aktif present, orang, coba perhatikan, kedua, jadi o-eis, berarti dia orang ketiga tunggal dari kata ago. Jadi dia sedang pergi atau memimpin atau membawa. Taruh dulu semua DP terjemahan, nanti ke belakang orang lihat mana yang cocok ya. Kemudian yang kedua ada blepusin ya. Kata kerja indikatif aktif present akhirannya usin. Coba ingat. O-eis, omen, ete, usin. Berarti dia orang ketiga jamak ya. Kata kerja indikatif aktif present orang ketiga jamak dari kata dasar blepo ya. Dari kata dasar blepo, mereka sedang melihat ya. Mereka sedang melihat. Ingat ya, karena orang ketiga tunggal, orang ketiga jamak, jadi dia diterjemahkan mereka. Kemudian ada legeis. Legeis kata kerja indikatif aktif present. Ingat lagi akhiran-akhiran tadi. O-eis, o-eis. Berarti dia orang kedua tunggal dari kata legeis. Ya, sorry, ini harusnya dari kata lego. Maafkan saya ya, saya agak itu. Harusnya di sini dari kata lego. Lego kata dasarnya lego ini ya. Diterjemahkan engkau atau kau sedang berbicara atau mengatakan. Lanjut. Ada pistewo di situ. Pistewo berarti kata kerja indikatif aktif present akhirannya o, berarti dia sudah pasti orang pertama tunggal dari kata pistewo juga. Aku sedang percaya atau saya sedang percaya. Sehingga terjemahannya adalah dia sedang pergi, mereka sedang melihat, engkau sedang berbicara, dan aku sedang percaya. Ya. Nah, jangan lupa ini cara mengerjakannya, ini cara membuatnya. Ini cara transliterasi, analisis, dan terjemahan dari kalimat bahasa Yunani. Dan ada 7 nomor lagi yang perlu kalian kerjakan. Nomor 2, teleta again.
Nomor 3, melomen heuriskein kai pistewein. Nomor 4, aqueis kai blepei kai legusin kai lambanete. Nomor 5, echei kai genoskomen. Nomor 6, telomen pistewein kai ginoskein. Nomor 7, melo heuriskein kai echein. Dan nomor 8, telei blepein kai melete aquein kai pistewein. Selamat mengerjakan teman-teman, Tuhan Yesus memberkati. Dan kalau ada pertanyaan silahkan langsung chat di kolom komentar atau bisa langsung bertanya di grup WA kita bersama. Tuhan Yesus memberkati, sampai jumpa lagi minggu depan dan tetap sehat, salam semangat. Tetap berjuang para calon hamba Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.